Putusan bebas Ronald Tanur tentu saja memancing banyak pertanyaan. Adakah keadilan memang bisa diperjualbelikan? Kontroversi putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur mendapat kritikan dari masyarakat. Warga yang tergabung dari sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan rasa kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Tuntutan kami dari Aliansi Madura Indonesia, warga Kota Surabaya, warga rakyat Indonesia meminta 3 majelis hakim dicopot karena ini sudah menampar rasa keadilan buat kami. Diproses, ya pastinya diproses karena kami juga sudah mengirim surat ke KY, ke KPK untuk segera menindaklanjuti atas putusan 3 majelis hakim tersebut. Sementara itu 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afriati, Jumat kemarin mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun Erntua Damanik selaku hakim ketua mengaku kedatangannya ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya untuk silaturahmi, bukan untuk pemeriksaan. Jangan saya yang jawab, Humas. Oh gitu. Oke, ya jangan saya, nanti saya nggak objektif dong. Oh, siap. Humas ya, di Humas. Kami belum bisa memeriksa, ya, belum bisa memeriksa, karena memang kan harus ada ini ya, penugasan untuk memeriksa dari manapun. Kami tidak periksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke pengadilan tinggi adalah sudah biasa. Putusan bebas Ronald Tanur dinilai janggal hingga memicu polemik di tengah masyarakat. Usai pembacaan putusan bebas, masyarakat meminta agar Komisi Yudisial menyelidiki putusan tersebut dan melaporkan 3 hakim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik. Tak hanya masyarakat, anggota DPR juga menanggapi atas bebasnya Ronald Tanur. Untuk itu rapat kami buka dulu. Ya, kami menyampaikan terima kasih kehadiran Saudara Afika. Siapa aja ya ini kuasa hukum yang hadir? Pak? Hah? Pak, ngomong aja Pak. Ya. Mohon izin Bapak, Ya. Dimas Yomaura Alfarau Bapak, saya kuasa Oke, hukum. lalu Ini Maiki Angga Kuswantoro Bapak. ya, Terike ya dan teman-teman, kami ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat ini bisa kita akhiri pukul berapa ya? Sejam lah ya dari sekarang ya. Cukup ya? 14.30. Sepakat? Kalau ngelihat kejadian terkait yang sudah terjadi dan dinyatakan vonis bebas, itu yang sampai hari ini saya bilang 3 hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Sampai saya sampaikan, kalau 3 hakim ini nggak punya TV dan nggak punya handphone bagus, saya beliin. Sudah jelas ini viral, jelas fakta yang perkara pidananya mutlak. Tadi udah disampaikan, makanya tadi saya tanya, apakah ada yang disangkakan oleh dokter forensik tadi menyatakan bahwa meninggal dikarenakan alkohol. Saya juga punya teman pemabok semua, tapi nggak ada yang pernah meninggal. Paling pingsan dia. Kan aneh kalau hakim menyatakan cuman gara-gara penyebab sah yang bersangkutan meninggal gara-gara alkohol. Ini presiden buruk, Bu Reke. Presiden buruk yang terjadi di Republik ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Diduga ada hengki-pengki. Aneh kalau perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa, terus hakim dengan mudahnya bilang, oh ini mati gara-gara alkohol. Masalah hukum dan keadilan yang tengah menjadi sorotan, rupa-rupanya disebabkan oleh beragam alasan. Para hakim menilai upah murah yang mereka terima bisa saja menjadi cikal bakal yang bisa mempengaruhi putusan.
Komisi 3 DPR RI menerima audiensi dari Solidaritas Hakim Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa pagi. Audiensi digelar untuk mendengarkan keluhan dari Solidaritas Hakim Indonesia tentang kesejahteraan hakim yang terabaikan selama 12 tahun. Gaji dan tunjangan hakim tidak mengalami kenaikan selama lebih dari 1 dekade. Di hadapan jajaran Komisi 3 DPR, sejumlah hakim pun menyuarakan keluh kesahnya. Bahkan salah satu perwakilan Hakim Pengadilan Negeri Sampang menangis menceritakan kesulitan yang dihadapi keluarganya karena keterbatasan ekonomi. Orang tua istri saya meninggal, Pak. Kami tidak bisa hadir di pemakamannya. Dan ini tidak cerita saya saja. Ini cerita rekan-rekan saya yang lain juga seperti ini. Memang di dalam persidangan kami sering disampaikan, saudara yang mulia, pimpinan majelis hakim yang mulia. Tapi ada prinsipnya kami juga seorang manusia biasa. Dan ini tidak sedikit yang dirasakan oleh rekan-rekan hakim. Tidak sedikit yang harus berpisah. Akhirnya bercerai dengan pasangannya karena persoalan ekonomi ini. Sebanyak 148 perwakilan hakim dari seluruh wilayah di Indonesia hadir dalam audiensi bersama Komisi 3 DPR RI. Kepada pemerintah, hakim menuntut kenaikan gaji sebanyak 142% setelah tidak adanya peningkatan maupun penyesuaian gaji dan tunjangan hakim selama 12 tahun. Dari menyoal upah, banyak hakim yang memilih mogok bekerja dan menunda putusan dalam pengadilan. Ribuan hakim se-Indonesia protes gaji dan tunjangannya tidak pernah naik sejak 2012. Protes hakim dengan cuti serentak 7 hingga 11 Oktober. Tak hanya cuti, para hakim akan menggelar aksi unjuk rasa berpusat di Jakarta serta menggelar diskusi. Bukan baru kali ini para hakim sudah berupaya mengajukan peningkatan kesejahteraan sejak 2012 namun tidak mendapat respon pemerintah. Dan ini juga sudah dijelaskan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat IKHI. Pengurus Pusat IKHI dalam hal ini memahami aspirasi atau ekspresi dalam bentuk katakanlah rencana cuti bersama tersebut itu bagian dari ekspresi yang Pengurus Pusat IKHI tentu bisa memahami. Gaji hakim berbeda berdasarkan masa kerja dan golongan. Gaji hakim golongan 3A mulai dari Rp2.064.100 untuk masa kerja 0 hingga 1 tahun. Sementara gaji tertinggi hakim golongan 4E Rp4.978.000 untuk masa kerja 32 tahun. Tunjangan jabatan terendah diberikan untuk hakim pratama di pengadilan kelas 2 Rp8,5 juta, sementara tunjangan jabatan tertinggi diberikan kepada ketua hakim tingkat banding Rp40.200.000. Tunjangan jabatan hakim diberikan tiap bulan berdasarkan jenjang karir, lokasi penempatan dan kelas pengadilan, termasuk tunjangan kemahalan untuk daerah tertentu. Tak lama berselang, tuntutan para hakim akhirnya dikabulkan, meski hanya sebagian. Namun setidaknya ini lebih baik, bukan? Seolah menjadi ironi, baru saja mendapat kenaikan gaji, 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tanur harus terjaring OTT atas kasus dugaan suap pembebasan Ronald Tanur. Nah loh. Inilah video amatir penggeledahan yang dilakukan penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung terkait adanya suap terhadap hakim yang memimpin sidang Ronald Tanur. Dari penggeledahan yang dilakukan, penyidik Kejaksaan Agung menemukan uang pecahan ratusan ribu dolar Amerika dan Singapura, serta rupiah, yen, dan ringgit. Adapun penggeledahan dilakukan di 4 lokasi di Surabaya, 1 lokasi di Semarang, dan 1 lokasi lainnya di Jakarta.
Dari penggeledahan ini, pihak Kejaksaan Agung telah resmi menetapkan 3 hakim berinisial ED, HH, dan M yang juga merupakan hakim yang memberikan putusan bebas pada Ronald Tanur. Berikut 1 orang pengacara berinisial LR sebagai tersangka dalam kasus suap Ronald Tanur, putra dari politisi partai PKB Edward Tanur. Seolah menjadi ironi tanpa henti, maklar kasus Zarof Richard ternyata pernah menjadi produser film Sang Pengadil. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Inside Story. Ini pengadilan ini, hakim-hakim ini. Ya kalau orang Jawa bilang ini, waduh, perkara yang seharusnya di NU, perkara bukan pemiliknya, perkara bukan apa itu. Diputus menang sampai PN, sampai PT, sampai kasasi. Ya ini, ketahuan baru ini bahwa sudah terpaket gitu ya. Kalau orang Jawa bilang ini, ya mohon maaf ini saya bicara kasar ini, karena putusan saudara ini nanti merusak citra lembaga pengadilan ya. Kita wajib ngomong gini. Ini apa? Hah? Ini apa? Kamu sengaja nyembunyiin dari aku? Ini demi kebaikan kamu juga. Demi kebaikan aku? Kebaikan macam apa maksudnya? Sidang untuk hari ini dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis. Menurut informasi dari penyidik, sangat sulit Pak disentuh hukum. Raja sudah mulai bertingkah. Dia sudah menekan semua orang. Saya memohon kepada Bapak, kiranya nanti Bapak bisa mempersiapkan hakim yang dapat memeriksa perkara ini dengan seksama, Pak.